Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Maka harus kita sampaikan bentuk secara penuh kepada Mahkamah Konstitusi tetap independen untuk memutuskan hasil. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, inilah situasi dan kondisi masa aksi sebelum rusuh dan bentrok melawan masa aksi yang tengah mengawal proses persidangan di MK. Masa aksi tandingan ini menempati posisi di sebelah kiri, sementara posisi aksi yang mengawal proses persidangan di MK menempati di sebelah kanan patung kuda. Aktor-aktor yang kemudian memainkan isu ini untuk sengaja membentur masyarakat dengan masyarakat ini fakta membuktikan terjadi di lapangan hari ini kepada saudara-saudaraku sekalian. Selamanya kelompok-kelompok ini tidak menerima keputusan apapun lembaga yang hari ini kita dianggap independen. Kelompok-kelompok ini tidak mau legowo, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, Jaga persatuan, tidak legowo, tidak lapang dada untuk menerima hasil keputusannya. ya siapapun akan Maka hari ini lembaga independen yaitu Mahkamah Konstitusi, maka sekali lagi kami sampaikan apapun itu hasilnya tetap legowo, tetap lapang dada hasil keputusan terakhir. saya Ini kelompok-kelompok ini sengaja memprovokasi masyarakat. siapapun sepakat dengan banner yang dibentangkan oleh masa aksi tandingan. Hakim MK jangan masuk angin, jangan mau diintervensi. Hanya saja waktunya yang kurang tepat. Coba andai kata banner ini dibentangkan saat Gibran belum mendaftar sebagai peserta pemilu. Seperti kita ketahui, masa aksi tandingan ini jumlahnya tidak lebih dari 50 orang. Mereka rata-rata menggunakan masker dan sebagian besar tidak menjalankan ibadah puasa. Masa aksi yang mengklaim sebagai pendukung setia Joko Widodo ini pun merasa jumawa, terutama saat mereka melakukan orasi di atas mobil komando. Mereka terdiri dari anak-anak muda, namun bukan mahasiswa ataupun siswa. Begitupun mereka bukan aktivis, praktisi, maupun karyawan kantoran. Seperti informasi yang beredar luas, mereka adalah massa aksi bayaran yang diduga mereka menerima bayaran antara Rp100.000 hingga Rp200.000 per kepala.
Inilah wajah demokrasi di tanah air. Demokrasi transaksional. Siapa yang bisa membayar, dialah pemenangnya. Saya Di barikade oleh petugas kalau kepolisian. teriak jumlah kita berapa teman-teman jawabnya satu ya. Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Satu kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Satu kawan-kawan. Karena Indonesia itu satu, Indonesia itu bukan dua. Sepakat kawan-kawan. Karena presiden itu satu, bukan presiden itu dua. Sepakat kawan-kawan. Oke. Kita masyarakat Indonesia yang betul-betul ingin bahwa bangsa ini harus damai, aman, dan nyaman, maka tugas kita adalah menolak narasi-narasi yang ingin mencelakakan negeri ini kawan-kawan. Saya kawan-kawan, teman-teman, saya mau berdiri di sini karena saya dari Maluku. Maluku itu punya tanggung jawab. Anak-anak generasi Maluku punya tanggung jawab untuk bagaimana ketika ada yang mau memprovokasi, menciptakan kegaduhan di negeri ini, maka kami juga harus ada di depan. Tidak boleh kami diam. Wah, waduh, sudah terjadi pelemparan-pelemparan dengan batu ini. Ini sudah terjadi pelemparan-pelemparan batu dari arah demo tandingan, tapi kami tidak mengetahui apakah itu dari peserta atau hanya dari perusuh. Nah, itu ada keributan. Nah, keributan. Nah, keributan. Nah, ini. Nah, ini sudah terjadi pelemparan batu. Ya inilah seperti yang kita ketahui, ini sudah terjadi kericuhan. Inilah akibat adanya demo tandingan dalam satu wilayah diadakan dua. Nah, ini terjadi. Nah ini dia. Ini kita lihat ribut. Nah, itu ribut. Nah, itu. Ya. Nah, seperti kita ketahui sudah ada keributan antara demo tandingan dengan massa yang asli. Inilah kita bisa lihat bahwa betapa buruknya negeri ini ketika terjadi demo. Kenapa harus dihadirkan tandingan, sehingga di sini pun akhirnya ini belum puasa teman-teman. ya terus terjadi pengejaran ya. Nah, ini teman-teman. Jokowi kecil, Anies Baswedan kecil. Oke.
Ini ribut lagi, 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 ribut lagi. Sudah lempar-lemparan batu, sudah lempar-lemparan batu, sudah lempar-lemparan batu. Jadi akhirnya tuh gimana sih kalau orang nggak kesal? Ya inilah, ini sedang tegutan antara masa aksi tandingan dengan masa aksi yang asli menentang kecurangan pemilu. Ya, kenapa tidak ada solusi untuk mengatasi semua ini? Sehingga apakah memang harus seperti ini kondisi republik yang katanya menganut paham Pancasila? Selalu rakyat yang dibentur-benturkan, mereka sebetulnya apakah mereka tahu atau tidak? Tapi yang jelas ini adalah kenyataan, ada dua tandingan, yang satu mendukung, yang satu menolak untuk diadakannya pemilu curang. Ayo kita datang aksi, ayo kita bukan datang provokasi, kita datang aja. Oke, teman-teman kita saling mengatur. Bahwa bagi kami negara ini yang tentu kita jaga. Ya, tiga paslon yang kemarin bertarung mereka kecil yang kita jaga adalah bagaimana kita menjaga nurani bangsa ini, bagaimana kita menjaga proses jalannya demokrasi, bagaimana kita menjaga adanya teman-teman, kita menjaga adanya proses politik yang damai, adanya persatuan bangsa ini, bahwa dasar yang dasar bukan dasar provokasi. Mereka angkat begitu kan, provokasi nanti kita disalahin lagi. Bro, nggak usah ikutin. Nggak usah ikutin. Provokasi dulu. Pak, lu sudah pacaran berjalan. Ya, sahabat pebola yang ada di langit dan di bumi, baru terjadi kericuhan. Nah, memang wah, halo. Ya, ini terjadi lempar-lemparan. Terjadi lempar-lemparan karena memang yang di mobil komando memprovokasi. Sepertinya yang di mobil komando itu memprovokasi. Seharusnya ini ada penanganan yang lebih khusus terhadap kericuan seperti ini. Jangan sampai nah, ini maju lagi ini. Oke, nih ribut lagi. Ya, ini seharusnya polisi harus mengamankan ini. Tapi ternyata ya memang belum bisa dikendalikan oleh petugas. Ya, inilah tontonan yang paling menarik di Republik Indonesia ketika terjadi aksi demo. Mereka dengan senangnya menghadirkan tandingan. Iya, makanya saya ngeliat ke sana juga. Makanya ini lagi ngeliat juga.
rasa, ada yang melindungi dalam tanda petik sehingga mereka merasa jumawa. Dan kita bisa lihat ada beberapa masa yang masih merasa sangat jumawa untuk melakukan tandingan seperti ini. Yang menjadi pertanyaan dalam satu wilayah itu, kenapa harus ada dua masa yang berbeda tujuan? Yang satu mengawal gugatan ke MK, sementara yang satunya dihadirkan pertandingan untuk menolak gugatan ke MK. Ya inilah konflik-konflik yang ini bukan tidak mungkin akan memicu konflik yang lebih besar karena memang tidak ada penanganan secara dini. Ya, secara logika memang kita bisa melihat katanya mereka menang mayoritas hingga 58%, tapi yang mendukung tidak lebih dari 50 orang, tidak lebih dari 50 orang, dan mereka tidak mewakili dari para pendukung-pendukung yang sebenarnya. Ya barangkali mereka adalah dipelihara oleh, ya entahlah siapa yang memelihara sehingga mereka selalu hadir dalam demo-demo tandingan, dalam demo-demo resmi, dan mereka dihadirkan untuk menjadi tandingan. Ya seperti dilihat itu, mereka di Mokom pun dari tadi yang bicara hanya itu aja, hanya satu orang, dan kemudian yang menjadi masanya pun tidak lebih dari 50 orang. Ayo ke situ. Ya, sebetulnya andai kata ini petugas bisa lebih bijak dalam menangani masalah ini, kemungkinan tidak terjadi tawuran atau keributan. Karena mereka ternyata tidak mampu untuk melakukan penyelesaian secara arif dan bijaksana. Ya, entahlah apa yang ada di benak mereka tentang demo tandingan. Yang jelas mereka menikmati dalam kerusuhan. Nah, sekarang kalau kita lihat juga mereka adalah tampang-tampang yang memang ya seperti itulah. Kalau ada teman-teman kita, teman-teman sebelum kami kasih, tanya dulu lagi-lagi mau tambah nggak? Ya udah. Jumlah kita berapa? Jumlah kita berapa? Jumlah kita berapa? Satu berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
beragama Islam dengan beragama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, mereka yang dalam negeri atas dasar adalah kebebasan. Benar kawan-kawan, benar kawan-kawan. Mereka yang mereka lawan adalah pihak asing. Benar kawan-kawan, mereka tidak melawan saudaranya sendiri, tetapi kata karena saya dan kawan-kawan saya memang melawan bangsa ini. Nanti ada cucu saya. Jadi mungkin ada kata-kata yang menyinggung atau gimana Pak awal-awalnya? Salah satunya mungkin itu juga. Jadi sampai dengan action kita makan istilahnya ya tidak layak untuk itu. Saya sebagai awal juga kerepotan. Ya jadi intinya kita sebagai Satgas kita mengamankan saja biar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi gitu. Maksudnya silakan mereka orasi tapi dengan cara yang santun aja gitu loh. Jangan memancing-mancing kita gitu. Silakan dia mau orasi apa-apa. Ya mau orasi juga kita hargai, tapi jangan sampai menyinggung. Kayaknya perasaan ada kata-kata Anies Baswedan. Iya, sampai dia ngomong 01-nya segala macam. Ya sebenarnya begini, bila mana ada dua pedang satu sarung, patahkan pedang yang kedua. Kita udah duluan, berarti dia yang pengacaunya. Tidak ada dua pedang satu sarung. Ini polisi harus adil. Jadi harus yang dirapikan dulu itu yang pedang kedua harus dipatahkan. Jangan sampai istilahnya kita berbentur gara-gara ketidakadilan juga. Benar nggak? Nah, jadi begitulah kurang lebih terjadinya ini karena apa? Dua pedang satu sarung bakal bunyi terus. Satu-satunya petahkan satu. Kendak disingkirkan satu. Dibubarkan satu. Seharusnya begitu. Ya. Nah, jadi begitulah kurang lebihnya. Jadi ya itu spontanitas. Iya. Saya nggak juga tahu bagaimana ada yang luka apa tidak. Yang penting itu spontanitas karena emosional saja. Ya. Nah, insyaallah ya. Insyaallah kita rapikan kembali satu komando, kita kembali ke Mampu Komando. Ya itu tadi keterangan dari salah satu pengamanan dari tim Komando Satgas Pejabat. Ini luar biasa. Kenapa sebetulnya kan bisa diatur? Ya jangan disamakan. Ingat kejadian DPR hampir juga mereka lakukan hal yang sama. Dia provokasi ke kita, dia sambit ke kita. Ya artinya kawan-kawan masih bisa menahan diri. Tapi kalau kesana ini nanti kita nggak tahu. Itu. Dan kita lihat ini anak-anak kecil. Ya anak-anak kecil ya kita tidak sebenarnya kita nggak tega juga mau hantamnya anak-anak kecil. Ya tapi dia siapkan batu, dia siapkan aqua disambitin ke kita. Sementara kita ini puasa semua. Ya disambitin segala macam itu yang membuat kita terpancing. Kalau dia bahasa omongan orasi silakan saja. Tapi ketika dia sudah melempar dengan batu, dengan aqua, dengan kayu, itu yang tidak bisa kita terima. Ya kepada polisi cobalah diatur, jangan sampai yang kontra ditemukan di lapangan. Ya terjadilah akhirnya seperti ini. Atur yang baik, mana saatnya 01, mana saatnya 02, mana saatnya 03, biar tidak terjadi. Tapi kalau mau dibenturin, kita nggak akan lari sedikit pun. Terima kasih.